AI hanya bisa dikalahkan oleh orang jenius, teman-teman. Kenapa? Karena AI itu nggak punya alternatif. Dia itu nggak punya konsep yang bisa ngimbangin kecerdasan manusia. Contoh seperti ini nih. AI nggak bisa jawab soal ini. Soal ini memiliki 3 tingkat kejeniusan, teman-teman. Yang nggak mungkin AI itu bisa nyampe kejeniusan pertama. Bahkan kedua juga nggak bisa. Kayak gitu. Jawaban AI kayak gini. Kita kan memandang ini ada 8 kantong berisi sejumlah koin-koin emas identik yang akan ditimbang gitu. Berapa kali minimal penimbangan? Jadi kegiatan menimbangnya yang kita hitung gitu. Ya. Nah, jawaban nih. Kalau jawaban AI nih. Jawaban AI. Itu 3 kali. Jadi caranya kayak gini nih kalau AI ngejawabnya ya. Jadi pertama timbang 4 sama 4. Karena ada satu kantong koin yang palsu, otomatis dia jadi lebih ringan dong. Nah ini nggak mungkin nih. Jadi sisa 4 ya. Penimbangan kedua. Timbang 2 sama 2. Nah karena ini lebih berat, ini nggak mungkin. Lalu timbang ya 1 sama 1. Karena ini berat, ini nggak mungkin. Nah jadi ini bagian koin palsu. Kayak gitu. Nah itu AI, 3 kali penimbangan. Tapi kalau misalkan manusia nih, dia bisa nemuin alternatif. Orang jenius, dia bakal bilang dia bisa juga loh 2 kali penimbangan. Jawaban orang jenius. Masalahnya orang jenius itu nggak pernah digembar-gemborin di sistem pendidikan kita, teman-teman ya. Jawaban orang jenius. Soalnya kalau teman-teman terbiasa nih, misal kayak di soal sini teman-teman udah bisa konsep jeniusnya kayak gitu. Nanti di bidang kerjaan-kerjaan lain, teman-teman pasti bisa buat terobosan, bisa jadi jenius juga. Jadi memang cara mudah melatih konsep-konsep inovatif dan juga jenius di matematika gitu. Matematika ya emang tempatnya, tempat paling simpel, paling cepat ya untuk melatih ide-ide jenius keluar gitu. Nanti kalau udah jago konsep dasarnya, udah mateng lah secara matematika, secara ilmu-ilmu sains kayak gitu. Teman-teman hadapin permasalahan di tempat kerja kayak industrial sekarang ya teman-teman bisa buat terobosan jenius kayak gitu. Nah itu 2 kali teman-teman jawaban orang jenius. Caranya bagaimana? Nah jadi kan pasti ada yang itu ya, pasti ada yang palsu kan. Nah dia itu simpan dulu 2 teman-teman. Ini 2 disimpan nih, simpan ya. Nah nanti dia itu timbang 3 sama 3 kayak gitu ya. Nih 3 sama 3. Kalau misalkan ini seimbang, ya kan? Kalau misalkan seimbang, nah berarti tinggal 2 ini. Ya udah tinggal timbang 2 ini. Nah, ini bukan koin, ini palsu. Lalu kalau misalkan gak seimbang gimana teman-teman? Kalau misalkan gak seimbang kayak gini. Kalau misalkan gak seimbang ya dia jadi kayak gini nih teman-teman untuk 2 kali penimbangan. Bentar dihapus dulu. Nah untuk teman-teman yang apa paham gitu, gimana cara 1 kali penimbangan, komentar aja ya. Jadi aku cuma ngejelasin cuma 2 kali penimbangan kayak gitu. Misalnya nggak seimbang nih, dia jadi kayak gini nih. Ini kan 3 ketemu 3 nih, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini kan 2 simpan nih, 2 simpan. Ini nggak seimbang ya, ini bukan, ini bukan. Berarti kan sisa 3 lagi kan, sisa 3. Nah, jadi dia kayak gini. Dia nyimpan 1 disimpan. Misal nih, ini seimbang.
seimbang. Ya, berarti ini yang palsu. Ini bukan, ini palsu. Tapi kalau misalkan nggak seimbang kan langsung ketahuan. Kalau misalkan apa? Nih disimpan nih, simpan. Terus ternyata nggak seimbang nih pas lagi penimbangan kedua. Kayak gitu. Nah, ini bukan. Berarti ini yang palsu. Oke, kuis kita hari ini. Dari teman-teman ada yang tahu nggak gimana cara satu kali nimbang ya? Nanti disilakan di komentar aja ya. Gimana cara satu kali nimbang. Untuk teman-teman yang tertarik belajar hal-hal jenius seperti ini dan belajar pelajaran sekolah dari konsep dasar, ya menguasai benar-benar konsep dasar sampai jadi jenius, sampai jadi bisa lulus tes apapun ya. Lulus tes PTN, tes mandiri. Teman-teman bisa kontak kita ya. Nomor ada di bio. Oke, dadah.